Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-8, masih surat ke-8 Al-Anfal ayat 51. Mungkin ujungnya ya. 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Dzalika, itu ini namanya isim isyarah, isyarat. Ya, baik isyarah, mausul, domir itu harus ada rujuknya. Kalau dalam grammar ya. Jadi rujuknya itu namanya musyar ilaih. Itu yang ditunjuk itu apa? Nah, ini akan kita itu yang kemarin berarti, yaitu kalau kamu diberi kemampuan melihat, ya, yaitu orang-orang kafir menemui ajalnya, ya, atau sekarat, maka malaikat-malaikat akan terlihat memukul wajah dan memukul bokong-bokong mereka. Dan malaikat akan mengatakan, rasakan siksa olehmu. Nah, itunya itu. Qala Ibnu Jarir, ai bima kasabat aidikum. Yaitu bima karena ma apa yang qaddamat kamu kedepankan. Itu mana asalnya? Karena qaddamat itu diambil qaddima. Termasuk kata muqaddimah itu berasal dari qaddama. Kamu kedepankan. Aidikum, tangan-tanganmu. Itu karena apa yang dikedepankan oleh tangan-tanganmu. Tapi maksud di sini adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Itu kalau terjemahan Kemenang. Ya, tapi kalau dari sisi lafadz itu karena apa yang sudah dikedepankan oleh tangan-tanganmu. Itu ulah tangan-tanganmu sendiri, gitu maksudnya. Wa annallaha, dan sungguh Allah, laisa, bukan atau tidak, bidzallam, zalim. Zalam ini bukan sekedar zalim tuh, zalim, kebangetan zalimnya. Jadi Allah bukanlah kebangetan zalimnya. Lil abid, kepada hamba-hamba. Abid ini bentuk jamak dari abdun. Abdun artinya hamba. Bentuk jamaknya ada dua, ada ibad, ada abid. Kalau hamba Allah yang positif, biasanya digunakan istilah ibad. Tapi kalau negatif, berbuat salah, maksiat, durhaka, itu dipanggil dengan abid. Nah ini ya. Jadi kalau ada orang yang bersalah, kemudian dihukum oleh Allah, itu bukan karena zalimnya Allah. Nah, gitu kurang lebih. Tapi itu karena ulah tangan mereka sendiri. Ya, singkatnya tafsirnya begitu. Nah, kita baca tafsirnya.
Ai bima kasabat aidikum mina atham wal auzar. Artinya dengan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kalian, yaitu dosa dan kesalahan. Wajtarahtum min ma'asillah, dan apa yang kalian lakukan berupa maksiat-maksiat Allah ayyama hayatikum, selama hidupmu. Nah, itu gara-garanya kalian sendiri. Ya, kalau sampai kita mendapat akibat menjadi telat, gagal, ya, sedih dan berbagai hal yang tidak nyaman, itu tidak lain karena ulahmu sendiri. Cuma Allah tidak ingin kita putus asa, makanya kadang-kadang sudahlah, ya, yang sudah terjadi kamu evaluasi, jangan dijadikan pikiran berkepanjangan. Khawatir manusia itu akan jatuh pada putus asa, nanti dia bunuh diri. Jadi Allah tidak ingin itu, maka dihibur. Nah, di sini Allah sadarkan sebenarnya apapun yang kamu terima yang nggak enak, itu ulahmu sendiri. Gitu, Allah ingin menyadarkan kita yang sebenarnya. Tapi di sisi lain kalau nggak kuat kan kita akan jadinya berkepanjangan. Waduh, kenapa ya begini? Akhirnya bunuh diri. Ya, jadi mulai dari depresi, terus apa? Sampai ke frustasi. Ya, depresi, stres, depresi, frustasi, bunuh diri. Stres itu terlihat dari gugup, pucat, kemudian depresi, udah nggak enak makan, nggak enak minum. Cirinya. Frustasi, udah merasa nggak perlu lagi hidup, nggak ada gunanya hidup. Itu frustasi, jadi menjelang bunuh diri. Dalam Islam, jarang kita temui orang yang bunuh diri. Dalam masyarakat Islam, jarang. Betapapun dia banyak menghadapi masalah, utangnya numpuk, kewajibannya banyak, dihujat dari berbagai penjuru, ya, tapi dia tahan banting karena ada ajaran tawakal, ajaran ikhlas menerima takdir. Itu barangkali penyebab terbesarnya, karena di negara-negara maju, ya, menyelesaikan hidup dengan bunuh diri itu banyak. Contohnya aktor atau artis Korea banyak yang bunuh diri. Jepang, karena mereka nggak kuat menghadapi hidup, ya, nggak ngerti gitu. Mereka sudah sedemikian, ya, semangatnya, apa yang mereka inginkan sudah berhasil, tapi ternyata menghadapi kenyataan pahit. Contohnya dia kuliahnya dengan nilai yang tinggi, ijazahnya juga biru lah, bagus, tapi cari kerja susah. Ini kan nggak klop, sehingga menimbulkan keputusasaan. Ya, mereka berakhir dengan bunuh diri. Wa fi fadzukul azab, fadzukul yauma al azab. Maka hari ini rasakan siksa olehmu. Wa fi ma'adikum adzabal harik. Dan nanti ma'ad, ya, hari yang dijanjikan, kamu akan mendapat azab yang membakar. Jadi di dunia jojong, di akhirat jojong. Ya, paling tidak kalau di akhirat, kalau di dunia sengsara, di akhirat tidak. Paling tidak itu udah, ya. Jangan sampai dunia sengsara, akhirat lebih parah. Itu double berarti. Kalau bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu hasanah. Atina fid hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Itu tujuan dari agama Islam. Tujuannya begitu. Karena itu kita harus berbekal diri, jangan terlalu banyak main-main, ya, untuk membekali diri dengan multi talenta. Tapi kayaknya udah telat, udah pensiun soalnya. Nah, ini anak-anak muda, ya, banyak menghabiskan waktunya untuk hal yang percuma, kemudian di akhir hayatnya akhirnya nyesel, ya. Aduh, dulu saya begini, begitu, begini. Wadzalika lakum,
yang begitu itu ya kamu terima bi annallaha laisa bidzallamil abid, bukan karena zalimnya Allah kepada hambanya. La yu'aqibu ahadan min khalqihi ila bijirmin ijtaramahu. Allah tidak akan menghukum seseorang dari hambanya kecuali karena kesalahan hamba itu sendiri. Jadi dengan jarimah kriminal yang dia lakukan. Wala yu'adzibuhu illa bimaksiatihi iyahu. Dan Allah tidak akan menyiksa seorang pun dari hambanya melainkan karena kedurhakaan. Li'anna zulma la yajuzu ayyakuna minhu. Karena zalim ya tidak boleh atau tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Itu kata Ibnu Jarir. Kata Muhammad Rashid Ridha, dzalika bima qaddamat aydikum ay dzalikal adzab alladzi dzuktum wa tadzuquna bisababi ma kasabat aydikum fid dunya. Azab yang kamu rasakan itu ya, itu bisababi ma kasabat aydikum. Karena kasabnya tangan-tanganmu di dunia. Ya, itu diproduksi oleh ulahmu sendiri. Jadi itu apa dituai ya. Barang siapa yang menabur angin, menuai badai, contohnya itu. Ya, ada pepatah-pepatah. Faqaddamtumuhu ilal akhirah, maka itulah yang kamu majukan ke akhirat. Maka saya sering mengatakan bahwa hidup di dunia itu sebenarnya momen terbaik. Jangan disia-siakan, karena hidup di dunia menentukan akhirat. Akhirat tidak bisa menentukan dunia. Artinya kalau sama-sama kita sudah di akhirat, menerima sesuai dengan takdir kita, ya, lalu kita merasa kurang, nyesel, dapat kaplingnya kok sempit. Kalau di dunia dapat kapling sempit, kita bisa ngumpulin duit lagi, beli kapling yang luas, ya kan? Waduh, dapatnya nggak strategis ini. Contohnya gitu kan? Ngadepnya kok ke bak sampah contohnya, atau ke mana gitu yang nggak cocok lah gitu. Kita bisa ngumpulin duit lagi, kita beli lagi, tapi di akhirat nggak bisa merubah. Nah itu, jadi kalau di dunia, kita waktu di dunia ya kita bisa berbekal diri, maka ada ayat tuh, fatazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zad at-taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, bisa dari sekarang. Kita lanjut. Wa mangkaf min kufrin wa zulmin, baik kekufuran atau kezaliman. Wa yashmil qaul wal amal. Yang namanya zalim atau kufur itu bisa ya dilakukan dengan ucapan maupun tindakan. Sawaun kana min amil aidi awil arjul, baik dilakukan oleh tangan atau kaki, awil hawas atau indera. Jadi dosa itu bisa diproduksi oleh tangan, oleh kaki atau oleh indera. Aw tadbiril akal, atau dengan pengaturan akal, pentadbiran akal. Kullu dzalika yunsabu ila amalil aidi. Baik dilakukan oleh kaki, oleh indera, oleh pikiran, itu diibaratkan dalam Quran dengan aidun, tangan. Ya, sebab apa yang digodok di dalam akal nanti diejawantahkan dengan tangan. Tanganlah yang paling banyak menentukan. Ya, karena orang menentukan integritas itu dengan tangan, yaitu tanda tangan, itu kan? Enggak ada tanda kaki. Kaki tidak mewakili tubuh kan? Tangan yang mewakili integritas Anda. Setuju? Setuju. Tanda tangan. Ya kan? Nah, kalau dulu cap jempol. Sekarang kembali lagi ke jempol ya. Jadi dulu kan orang nggak yang penting biometrik gitu ya. Tubuh kita. Yang setiap orang berbeda, kalau tanda tangan kan bisa ditiru. Tapi wakil dari tubuh kita nggak bisa ditiru. Pertama adalah ini, sidik jari, sidik bibir, gigi dan mata. Setiap orang berbeda, walaupun dari satu keluarga. Apalagi kalau diperiksa dalamnya, darahnya, ya kan? Ada golongan-golongan tuh. Ya, golongan ini, golongan ini.
Nah, bisa beda-beda, walaupun satu keluarga. Tapi pasti nggak jauh-jauh dari bapak ibunya. Ya. Kalau jauh banget ya mungkin anak tetangga kali. Bisa diperiksa kan? Nah, kita lanjut. Jadi di sini digunakan istilah aidin, tangan, itu bukan berarti hanya dilakukan oleh tangan. Karena biasanya tangan mewakili integritas kita. Jadi setuju atau tidak Anda diwakili dengan tangan. Wa asluhu anna aktsar amal badannya tuzawilu. Asalnya perbuatan badan yaitu gantian, kadang dengan tangan, kadang dengan kaki. Pesepak bola banyak dengan kaki. Ya kan? Tangan tidak boleh kan? Hanya dengan kaki dan kepala. Kalau pesepak bola, kalau dengan tangan kena pelanggaran. Wa annallaha, dan sungguh Allah laisa bidzallam, tidaklah zalam. Asalnya kalau satu itu zalim, tapi digunakan kata zalam itu banget, kebangetan. Tidak mungkin Allah kebangetan. Berarti kalau nggak banget-banget iya. Nah, tidak juga ya. Jangankan banget gitu. Sekecil apapun zalim itu tidak ada pada Allah. Kalau dibaca secara keseluruhan. Cuma kita bacanya dari satu sudut ya. Contohnya ada tukang es sama tukang genteng. Nah, tukang es satu lagi kepengen cuaca cerah, panas, yang satu lagi kepengen hujan. Petani dengan tukang es. Contohnya itu kan berlawanan, dia minta si petani, ya Allah curahkan hujan. Tukang es, waduh kalau hujan mah nggak laku nih. Ya Allah panasin tuh. Nah, ini dua-duanya minta. Ya, kalau Anda diberi urusan begitu, Anda majikannya ruwet ini. Maka Allah bagi-bagi. Nah, hujan, bentar, panas, gantian akhirnya. Ya, Allah yang maha bijak, yang kita nggak tahu secara makro. Katanya itu bisa dicoba dengan setiap apa yang Anda inginkan, tolong ditulis, ya, ditulis, lalu dilinting, taruh di kotak. Semua tanpa menyebut nama, masukin. Nah, setelah sebulan, ya, kemudian kita buka bersama, kita baca satu-satu. Mungkin Anda akan merasa, wah ternyata hidup saya lebih mendingan daripada orang lain. Ada yang minta lebih parah daripada kita. Wah, kita kalau dihitung-hitung mendingan. Nah itu yang kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita ngos-ngosan minta kepada Allah, bahkan menuduh, kenapa nggak dikabul ini. Nah, ini tuh boleh jadi ada hal yang susah, kontradiksi. Kalau dikabulkan sana nanti rugi gitu. Ya, sama dengan perang. Dua orang, dua golongan perang, si A dan si B. Si A bisa disebut pahlawan sekaligus pengkhianat. Ya kan? Contohnya Panglima Sudirman. Dia pahlawan bagi bangsa Indonesia, tapi bagi Belanda itu pengkhianat. Kan begitu? Kemudian di sebelah sono, yang nolongin Belanda menurut kita penjajah, tapi bagi mereka pahlawan. Kan satu bisa dua keputusan tuh, tergantung dia berdirinya di mana. Kan begitu kan? Posisinya di mana? Nah itu, makanya hidup tuh seperti itu. Ada like or dislike. Kita menghadapi orang tuh nggak bisa sama. Kita jangan terlalu peduli, yang penting kita lempeng. Kita lurus saja. Kalau kita bergerak, bersikap, ya, berbuat tergantung orang, nah ini nggak akan ada habisnya. Kita kembali sini. Jadi maksudnya wa bi anna ta'ala isa bidzalamil abdi fayakunu dzalikal adzab zulman minhu. Kita menyangka hal yang tidak nyaman itu bentuk kezaliman dari Allah. Ya, contohnya itu saya pernah ilustrasikan pedagang di pasar yang buka dagangan ngampar di depan toko. Sebelum subuh dia udah datang di situ, rebutan ini, lapak. Sampai dengan matahari terbit, udah terang, ya, kira-kira nanti jam 7, hasilnya nggak seberapa. Nanti sekitar jam 8,
pemilik toko datang pakai kemoceng, hanya tokonya terus buka, nah udah buka dia sedikit kemoceng olahraga, dan dia duduk, terus ketiduran begini ngelamun, maka kan ngebatin si tukangan, si toko itu pasti akan memberitahu, maaf Bu, tolong singkirin. Dia nonton, waduh orang itu enak amat ya, datang terlambat, gitu. Duduk ada kipas angin, pakai AC, ngeleyang, gitu. Merem-merem, itu tidur lagi. Saya mah dari pagi, hasilnya nggak seberapa. Dia menuduh Allah. Kenapa takdir kita berbeda? Saya beriman, dia orang kafir. Kenapa kita berbeda? Kenapa engkau muliakan dia? Nah, kadang-kadang kita begitu. Makanya itu kita diminta untuk zikrullah, subhanallah. Setelah kita sholat, pada sholat kita selalu subhanallah, karena kita menghilangkan tuduhan pada Allah, ya, menzerokan Allah dari berbagai tuduhan. Ya Allah, maha suci engkau, sebenarnya engkau adil, cuma kamunya aja yang nggak bisa, gitu ya. Jadi Allah menyatakan kamunya nggak bisa. Kalau kamu mau berpikir dengan benar, wawasanmu luas, yang salah itu kamu sendiri. Kenapa waktu yang aku berikan, kesempatan yang aku berikan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Yaitu kata saya, sebenarnya orang Islam ini banyak keahliannya, cuma nggak mau berbagi, itu aja. Nggak mau berbagi. Yang sering berbagi ya ustadz-ustadz lah, berbagi akhirat aja. Berbagi ilmu dunia ini kurang. Contohnya yang ngerti las, nggak apa-apa melakukan pelatihan, sehingga yang nggak bisa las jadi bisa. Yang ngerti AC melakukan pelatihan itu cuma sekali doang kayaknya tuh, pernah dilatih ini, ya. Yang nggak punya penghasilan, bisa dari situ keahlian-keahlian apa yang dibutuhkan di sini. Berbagi ada jadwalnya. Yang ngerti kesehatan buka praktek entah sebulan sekali pengetahuan tentang hidup sehat. Tuh. Saya dulu pernah menginisiasi dia di Jakarta. Waktu dapat giliran sebulan sekali di Jalan Lause, itu ada dokter yang kemudian angkat bicara. Saya sedia sebulan sekali memberikan waktu saya untuk praktek. Apa yang dibutuhkan tentang kesehatan. Saya dokter. Itu dia ngomong gitu. Apa butuh obat atau butuh resep, apa gitu. Waktu itu belum ada BPJS. Ya, saya bersedia. Apa memberikan tips-tips kesehatan secara gratis. Ini jadi jangan pengetahuan akhirat saja. Banyak yang kita bisa. Ya. Jadi bergantian. Sehingga kumpulan orang-orang Islam di masjid ini adalah ilmuwan-ilmuwan dari berbagai disiplin, bukan akhirat saja. Ini ngerti, itu ngerti. Kita lanjutkan. Walakin bisababu dzalika minkum tsabitun qat'an. Tetapi sebab dari kesengsaraanmu itu adalah dari kamu sendiri. Kama ana wukadzulmu minhu li'abidihi muntafin qat'an. Karena tidak akan timbul dari Allah. Jadi kalau ada kesalahan, ketidaklancaran, ketidakbahagiaan, tidak mungkin dari Allah. Berarti human error. Ya, kebanyakan human error. Seperti terjadinya tabrakan, kebanyakan berasal dari manusia. Kan bisa jadi dari lingkungan kan? Contohnya jalannya licin. Ya, itu bisa berarti dari jalannya. Ada kadang-kala kita tidak mengerti. Nggak tahu kenapa dilihat dari human errornya tidak, mobilnya tidak, itu berarti nasib yang kita nggak tahu. Wawasan kita terbatas. Fata'ayana antakunu antumuz zalimin. Nah, maka kalau zalim itu tidak ada dari Allah, berarti jelas hanya ada Allah atau kalian. Berarti kalian penyebabnya. Jadi kebanyakan human error. Li anfusikum qat'an. Contohnya begini. Pernah disurvei ya, seorang dokter melakukan penelitian. Kenapa
negara-negara tertentu harapan hidup warganya tinggi. Rata-rata mereka meninggal di atas 70 gitu. Itu contohnya. Tapi orang Indonesia di atas 50 rata-rata. Ya, di bawah 60. Kalau mereka di atas 60. Kenapa ini? Apakah berarti Allah memihak mereka? Atau kenapa? Itu diantara pola hidupnya, pola makannya. Setelah diteliti. Kalau kita lebih, makannya itu lebih ke enak. Orientasinya enak. Nah, kalau di yang sehat-sehat itu karena sehat. Walaupun di lidah nggak enak. Ya bayangkan aja saudara, mereka bisa makan ikan mentah tuh. Terus lebih banyak rebus daripada goreng. Ya kan? Lebih banyak rebusan daripada gorengan. Mereka itu yang hidup-hidup sehat. Nah kita kan orang enak. Jawabannya kan begitu. Orang enak. Jadi orientasinya enak. Iya. Jadi kalau udah enak berarti perasa. Ya. Tajam garamnya, tajam manisnya. Contohnya beginilah. Kita bandingkan saja mie instan yang beredar di Arab Saudi dengan mie instan yang ada di kita. Mereknya sama, tapi ketika kita rebus, di sana asrep. Kita lebih tajam, karena itu berarti lidah Indonesia lebih suka yang tajam gitu. Artinya asin, manis, kecut itu, dia senangnya begitu. Iya gurih, itu penyebab penyakit, ya. Kan begitu kan semua kan? Kita nggak boleh gula, tapi asin juga nggak boleh sama, ya. Asin nggak boleh kebangetan, nggak boleh terlalu banyak garam, gula, minyak, gurih-gurih nggak boleh. Nah, cenderung ke hambar. Kalau hambar tuh sehat. Nah, kita nggak mau. Kalau warna yang mencolok, es tuh suka dijual, diminum oleh anak-anak kita tuh, sekolah-sekolah, ya. Bisa ungu bener tuh, merah bener. Yang tajam biasanya itu palsu. Kalau tanaman tuh biasanya nggak terlalu tajam. Seperti kita ada bunga telang itu kan nggak tajam bener ungu kan, pasti semi, agak kelabu. Nah itu yang benar. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Atiyah hadzal kalam yahtamil ayakunu min qaulil malaika fi waqti taufiyatihim lahum ala suratil madhkura. Omongan ini dzalika bima qaddamat aidikum, yang ngomong siapa? Ini terjadi perbedaan pendapat. Omongan ini ungkapan Allah apa ungkapan malaikat? Nah, menurut Ibnu Atiyah boleh jadi ini ungkapan malaikat. Jadi malaikat waktu mencabut nyawa, ya, dalam keadaan yang tidak ideal orang itu. Contohnya masih muda, sakit-sakitan, itu kan tidak ideal. Nah, maka malaikat mengatakan itu salahmu sendiri. Kurang lebih begitu. Kamu tidak memanfaatkan kesehatan, kamu tidak memanfaatkan umur yang Allah berikan dengan baik. Kamu jadi matinya begini. Jadi singkatnya, ada aroma tidak tega. Malaikat juga tahu, aduh kok begini ya. Ya, itu karena kamu sendiri tidak menjaga karunia Allah dengan baik. Kan kita diminta untuk apa? Qu anfusakum. Jaga dirimu. Jaga dirimu itu artinya dua. Ya, baik jasmani maupun rohani. Bukan rohani saja, jasmani juga kita. Walaupun tubuh kita jelek, makin hari makin jelek, makin tua, makin berumur, makin tidak ideal, tidak flat. Tapi Allah suruh kita menjaganya dengan baik. Kalau mungkin dijaga, jaga. Kalau kita sudah tidak mampu ya, apa boleh buat? Soalnya proses penuaan kan, nggak bisa. Wa yahtamil ayakuna kalaman musta'nifan takri'an min Allah. Boleh jadi ucapan ini dari Allah, ungkapan ini dari Allah, bukan dari malaikat, tapi dari Allah sendiri, statement dari Allah. Jadi itu adalah kesalahanmu sendiri.
Qala al-Qasimi fa in qila ma siru ta'bir bi dzalam lil mubalagha ma'ana nafsi zulmi an ablagu min nafi kasrati. Kata Qasimi, apa rahasianya ya di balik gaya bahasa dengan dzalam? Jadi Allah bukanlah zat yang sangat zalim. Kenapa harus ada kata sangatnya? Ya, tanpa kata sangat pun itu sudah cukup. Allah tidak menzalimi hambanya. Kenapa ini Allah tidak banget zalimnya? Kenapa harus ada kata banget? Berarti kalau nggak banget, diduga juga dari Allah, begitu kan? Ada kesan seperti itu. Ini artinya Allah memperlakukan berbagai manusia ya yang merasa tidak puas, tersakiti, tidak bahagia, gagal, seret, bukan 1-2 orang, itu semuanya bukan dari Allah. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya kasusnya bukan satu, banyak. Ya, banyak ketidakpuasan lah. Kalau kita ditanya, seberapa puas Anda menjadi manusia? Nah, itu banyak yang protes, saya nggak puas, karena saya ditakdirkan miskin, karena saya ditakdirkan gagal, karena saya ditakdirkan macet. Nah itu, jadi komplainnya terlalu banyak. Maka Allah nyatakan semua itu tidak ada satupun yang berasal dari Allah. Itu karena kesalahanmu sendiri. Kemudian kita disampaikan juga tentang hadis, ya, hadis berkaitan dengan ayat ini. Dari Abi Dzar anin Nabi, dari Nabi, fi maruwiya anillahi tabaraka wa ta'ala, pada apa yang diriwayatkan dari Allah, yaitu hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang dinisbatkan firman Allah. Allah berfirman, contohnya dalam hadis itu namanya hadis qudsi. Qala, Nabi bersabda, ya ibadi, ya. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai hambaku, inni haram tazulma, aku mengharamkan zalim ala nafsi, atas diriku. Aku telah mengharamkan zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim itu sesuatu yang diharamkan sesamamu. Bukan aku saja yang telah mengharamkan diriku zalim, tapi aku jadikan zalim ini perbuatan yang haram ya di tengah-tengah manusia kepada sesama. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berzalim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kamu semuanya sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Jadi pada dasarnya manusia itu punya batas-batas kemampuan. Kalau Allah tidak berkenan menurunkan wahyu, pasti sesat. Kita tunjuk saja, ya, manusia dalam memahami Tuhan. Jadi kita tahu manusia dibekali oleh Allah detektor kebenaran, yaitu akal. Ini kita kesampingkan dulu wahyu, diberi akal. Dengan akal, manusia dihadapkan pada 3 pertanyaan. Siapa dirinya? Apa alam ini? Misteri diri, misteri alam, dan misteri Tuhan. Nah, kita sekarang nunjuk ke Tuhan. Ketika manusia dihadapkan pada misteri Tuhan, manusia ternyata gagal. Hasilnya adalah Tuhan adalah matahari. Tuh, bangsa Jepang. Ya kan? Ini kalau tidak ada peranan wahyu, ya kita bersyukur pada Allah, kita menjadi muslim. Kalau tidak menjadi muslim juga sama. Tuhan adalah matahari, begitu kata bangsa Jepang. Orang India mengatakan Tuhan itu banyak, tangannya banyak, atau mereka mengatakan Tuhan itu 3. Di agama Buddha kacau lagi tuh. Mana yang paling berperanan? Bodhisattva yang sering duduk dengan bersemedi. Itu apa kaitannya dengan Tuhan-Tuhan yang banyak? Nah, itu peranan-peranan. Kalau menurut kita malaikat-malaikat, mereka disebut dengan Tuhan. Tapi di Tuhan-Tuhan ini nanti ada kepalanya, pimpinannya, Sang Hyang Widi.
Jadi mereka mengibaratkan malaikat-malaikat ini Tuhan-Tuhan kecil. Jadi ada Tuhan cinta, namanya Dewi Amor. Kalau di di Buddha itu Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im yang pernah dibuatkan patungnya oleh Gubernur Jawa Barat sewaktu beliau menjadi Bupati Purwakarta. Katanya di situ ada destinasi wisata di Purwakarta, di tengah-tengah itu ada patung Dewi Kuan Im. Ada pancuran gitu. Saya nggak tahu, belum pernah ke sana. Nah itu ya. Jadi kalau orang yang butuh soal cinta itu menghadap Dewi Kuan Im. Nah kalau menurut ajaran Islam itu musyrik, gitu itu. Ya, kalau menurut mereka itu ada perwakilan-perwakilan, ada pos-posnya. Sama dengan kabinet lah gitu. Kalau pemerintah ada kabinet. Kalau urusan pertanian ke Menteri Pertanian, urusan keuangan ke Menteri Keuangan. Tuh, mereka beranggapan begitu. Kita kembali ke hadis. Ya ibadi, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku. Ya, aku akan memberi pada kalian. Sebenarnya yang kita minta setiap baca Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Itu sebenarnya konsistensinya. Sebab itu kan diucapkan oleh orang yang sholat. Orang sholat itu udah lempeng. Cuma konsistennya ini loh. Istiqomahnya itu yang berat. Ya, di setiap sholat tetap hadir itu yang susah. Tepat waktu, berjemaah, itu angel. Maka saya sebut tadi, kecuali oleh orang yang mukanya membeling tuh. Otot kawat, balung besi, mental baja, itu baru bisa. Ya, bolak-balik warawiri 5 kali. Kata orang sana kayak wong mbuh gitu. Nggak jelas gitu. Maka yang mampir tuh yang punya kesadaran tinggi ya, yang ada nilai plusnya yang ikut ngaji. Sebab kalau dia sholat terus, cara sholatnya nggak benar, nggak akan lempeng-lempeng kalau nggak ngaji. Siapa yang memberitahu? Ya, yang bacaannya nggak lurus, tata caranya nggak lempeng, bagaimana mau lurus kalau dia nggak pernah dengar? Kan itu nggak didapat dalam sholat. Kita lanjut. Ya ibadi, kullukum ja'in, kalian semuanya ada lapar. Ilaman at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastad amuni ut'imukum, maka mintalah, ya, maka kalian beri makan aku akan memberi makan padamu. Nah ini pernah digugat oleh orang kafir. Ayut imuma apa dalam Yasin itu? Wa idza qila lakum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu ma law yasha'allahu at'amah. Ketika diucapkan pada orang kafir, berinfaklah, beri makan orang yang lapar. Orang kafir menjawab, ngapain? Kan katanya Allah Maha Kuasa. Kenapa harus kami yang memberi makan? Kalau Allah punya kekuasaan, mereka aja dikasih makan. Anut'imu malau yasha Allah at'amah. Apakah kita akan memberi makan orang-orang yang Allah sanggup memberi makan? Buat apa? Itu kata orang kafir. Ya. Jadi Allah menyatakan, kalau kamu ingin mendapat makan yang banyak, beri makanlah orang lain. Kita lanjut. Ya ibadi, kullukum arin, kalian semuanya telanjang, ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku pakaikan padanya. Fastaksauni, maka pakaikanlah aku. Kan aneh ini, kalau kita nggak punya keimanannya. Kenakanlah pakaian padaku. Allah kok disuruh dipakaiin baju kan? Susah ini, nggak kepikiran. Aksukum, maka aku akan memberi pakaian padamu. Kalau kalian ingin mendapat baju baru, ya, pakaikanlah orang yang telanjang, yang nggak punya baju, beri. Nanti kamu akan diberi oleh Allah. Maksudnya Allah membalas ya. Ya ibadi,
Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian berpotensi melakukan kesalahan baik di malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mampu mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah kepadaku, aku akan mengampunimu. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, lan tablughu dzurri fatadurruni. Kalian tidak bisa membahayakan aku. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Bukan sekedar mendatangkan bahaya, bahkan kalian tidak bisa mendatangkan manfaat padaku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau kalian dari yang awal sampai akhir, wa insakum wa jinnakum, yang manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajul, semuanya ya menjadi orang yang paling takwa, yang dari dulu sampai nanti berakhir, jin dan manusia semuanya takwa semua, benar semua, ya. Mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah koleksi kerajaanku, ya, tidak akan menambah kekayaan dari kerajaanku. Jadi nggak ngaruh bagi Allah. Kamu taat sekali atau durhaka sekali, tidak akan pengaruh. Itu yang tadi yang takwa. Sekarang yang sebaliknya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, kalau yang awalnya kalian, wa akhirakum, dan yang akhir, wa insakum wa jinnakum, yang manusia dan yang jin, kanu ala afjari qalbi rajul, semuanya menjadi penjahat ulung, ya. Mana kasadzalika minkum mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaanku. Tidak ngaruh maksudnya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau yang awal dan akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin, qamu ala sa'idin wahid, berdiri di satu bukit, fasa'aluni, lalu kalian memohon kepadaku, fa'ataitu kulla insan mas'alatahu, aku beri satu-satu, semua diberi. Mana qasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi kekayaanku. Jadi kalaupun semua manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia minta, lalu diberi semua masing-masing dapat, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Illa kama yanqusul mukhit idza dakhalal bahra. Mungkin kalau diibaratkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Tuh. Ya. Jadi kekayaan yang kamu miliki dari awal sampai akhir, jin dan manusia dikumpulkan, itu mungkin seberat sekedar jarum dimasukkan ke dalam laut. Kalau mau dilukiskan ya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya amal yang aku catat untuk kalian. Summa ufikum iyaha, kemudian aku akan bayar. Ini kan aneh, yang kerja kamu, yang akibat kamu, tapi Allah memberi pahala, ya kan? Kan manfaatnya buat kita, bukan untuk Allah. Kita bekerja untuk kita. Ya. Kita berkurban, semua ajaran Islam itu untuk kita. Jadi tidak ada yang untuk Allah, tidak ada. Sampai pun berkurban, Allah menyatakan la yanalallahu luhumuha, bukan daging, wala dima'uha, bukan darah yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi ketakwaanmu lah. Jadi bukan darah dan daging. Darah kamu tumpahkan, daging kamu makan. Ya, tapi ketakwaan yang dinilai oleh Allah. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah,
maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang menemukan, mendapati bukan itu, artinya bukan kebaikan, keburukan, dapat yang nggak enak, nggak nyaman, gagal, sengsara, kecewa, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan nyela siapa-siapa kecuali pada dirinya sendiri itu. Jadi penyebab kegagalan, penyebab hidup tidak nyaman itu kebanyakan timbul dari diri kita sendiri. Ya, Allah ingin menyadarkan kita itu. Dah sampai di situ. Ini tafsirnya banyak sekali. Jadi kita disadarkan bahwa hendaklah kita insaf ya. Jadi berbagai hal yang tidak nyaman yang kita alami sesungguhnya itu kecerobohan kita ya. Hukuman Allah kepada manusia itu untuk manusia sendiri sih, karena manusia suka menuntut. Contohnya begini, seandainya neraka itu tidak ada, katakanlah neraka tidak ada, semua orang tanpa kecuali masuk surga, sama ngegendeng dia, ngedumel. Orang salah begitu kok masuk surga. Nah, itu ya. Jadi kebanyakan manusia itu ngomel terus itu. Jadi kalaupun semua masuk surga semua udah tanpa kecuali pokoknya aku Maha Penyayang. Tetap aja kita udah tahu mana keadilannya. Ngedumel. Jadi iya nggak hilang itu. Jadi manusia tetap ngomong aja tuh. Ya rasa syukur. Sampai kan satu saat Rasulullah pernah melintas ke rumah Ali kan menantunya. Ayo sholat malam. Nanti nih masih sebentar lagi. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Maka keluar itu omongan dari Rasulullah. Memang manusia itu tukang ngomong. Apa aja dia omong. Nggak mau tuh menengok pada dirinya itu. Kenapa begini? Jadi tapi nanti untuk orang Islam itu ya, itu sudah dijamin dalam surat 6 ayat 82. Walladzina amanu ya walam yalbisu imanahum, syaratnya satu saja, jangan musyrik aja. Tapi syirik ini yang belum meluas ya. Kadang-kadang orang nggak sadar dia jatuh ke syirik. Itu yang penting wawasannya. Kalau orang ini jatuh ke syirik, dia nggak tahu bahwa itu syirik, ya nanti diproses di pengadilan Allah bagaimana? Mudah-mudahan. Nah kita berharap begitu aja. Masuk kategori 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Salah dan lupa ini sudah ditarik dari kita. Tapi di dunia tetap ada akibat. Soalnya kita pergi lupa mematikan kompor, kan akibat tuh, kebakaran. Tapi dosanya ditarik oleh Allah. Karena kamu nggak sengaja. Akibat di dunia tetap ngeganti. Ya, contohnya kita karena ulah kita ya menyebabkan properti orang jadi rusak. Contohnya kita nendang bola kena kaca orang. Karena kan kita nggak sengaja, dosanya emang nggak ada, tapi jangan mentang-mentang dosanya nggak ada kita nggak ngeganti. Allah sudah maafkan, bebas, nggak bisa. Hubungan dengan manusia itu lebih berat. Nah itu tadi kembali ke situ. Jadi siksa Allah, maka itu kalau kita kembali ke kalau kita kembali ke makro itu dipikir dari awal sampai akhir, sampai nanti kita insya Allah masuk surga, nyawang, jangan lamun, dulu saya begitu. Maka kita akan berpikir bahwa dunia ini ujian. Dunia ini ujian dan titipan. Itu aja 2 kesimpulannya. Dunia ini titipan, hidup ini titipan dan ujian. Contohnya kita diuji, sesuatu yang keluar dari tubuh kita najis, harus dicuci. Padahal di dalam masih ada. Ya, sehingga suatu saat kita tidak bisa lagi menerawang apa ya kena apa enggak. Contohnya kan di jalanan itu terlalu banyak kecepretan air. Najis apa enggak ya? Dimaafkan oleh Allah. Enggak perlu diteliti. Enggak perlu, itu berarti ujian. Jadi Allah menerapkan ini harus, ini enggak, ini harus, ini enggak gitu. Itu sebenarnya kalau kita lihat tuh, gaya hidup kita diatur semua oleh Allah. Nanti kita seumur hidup sekali
ke Baitullah. Yang dikerjain apa? Nggak ada hasil. Hasil secara rigid itu nggak ada. Contohnya kita ihram di miqat. Jauh sebelum masuk udah ihram, ya kan? Nah, terus masuk ke Masjidil Haram, muter. Nggak ada yang dibawa, nggak ada yang ditinggalkan. Iya, nggak ada yang didapat gitu. Maksudnya nggak ada transaksi apa-apa. Nanti sa'i muter begini 7 kali. Nah, terus ada batu dilempar-lemparin, nggak jelas ini, ya kan? Dapatnya apa gitu kan? Nah, setelah itu dia membotaki diri sendiri. Konon. Nah, itu kalau dilihat dari prakteknya, kan ini ibadah kan logika nggak masuk. Nah, itu semuanya ujian. Sama dengan kurban ini. Ini ujian juga. Kita harus bersedia mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang menurut kita kadang-kadang mubazir. Kalau di Indonesia sih belum mubazir barangkali, tapi kalau di Arab sana, berapa orang yang bayar dam? Jutaan. Di waktu dalam hitungan minggu itu. Kan pasti kenyang gitu loh. Besok daging lagi. Nah, ini belum ada upaya di antara kita yang mengawetkan itu. Harusnya diawetkan, di kornet. Ya, ini belum ada upaya, ini belum ada kesadaran. Jadi sangat boleh jadi karena terlalu banyak disembelih langsung dikubur. Karena nggak ada yang makan. Banyak sebenarnya yang kita gugat. Contohnya babi kenapa haram? Kan istilah lagu itu kenapa yang enak-enak haram? Ya kan? Babi itu sebenarnya enak, tapi karena Anda belum pernah makan sih jadi susah ngebayanginnya. Jadi kalau ditanya kenapa Anda nggak makan babi, kalau jawabannya nggak enak, nanti kalau di surga disuguhi Anda nggak makan, rugi, ya kan? Kalau di surga, di akhirat kan sudah tidak ada hal haram. Tuh, nanti kalau disuguhi, saya kau khomer kan haram di dunia kan ujian saja, di akhirat justru jadi menu. Min khomrin ladzatil syaribin, jadi menu minuman. Nah, tuh di sana itu minuman top di sana. Salah satunya min khomrin ladzatil syaribin. Berarti itu ujian. Berarti enak. Diuji di dunia. Emas tidak boleh dipakai. Tapi nggak boleh buat laki-laki, buat cewek boleh. Ini kan ujian. Lah apa bedanya sih? Iya, lah itu kan. Kalau kita mau lihat orang adil amat sih. Karena mereka memang senangnya perhiasan. Kenapa tidak ada janji bidadara? Adanya bidadari. Perempuan-perempuan yang masuk surga nanti bersuami kan banyak. Kan nggak ada tuh ceritanya. Karena perempuan nggak mau. Kalaupun dibolehkan nggak mau. Jadi yang menjadi list keinginan mereka pertama itu perhiasan. Iya, kalau laki-laki pertama perempuan. Itu jadi Allah memberikan iming-iming gitu loh supaya dia giat tuh. Surga mengalir di bawah sungai-sungai. Kan pasti kita merindukan itu kan? Nah, kemudian diaubi dengan tanam-tanaman yang begitu banyak, rindang, itu kan keinginan kita begitu. Kemudian ditemani oleh bidadari yang belum pernah disentuh malu-malu itu. Lam yasmit hin insun walajan. Yang terlindungi, nggak pernah melihat laki-laki. Itu masih fresh, masih steril. Jadi tujuannya apa? Supaya kita kepengen. Karena manusia kalau nggak ada keinginan, dia tidak akan ngejar. Itu manusia begitu. Ini ada di kalangan ulama yang mengatakan, barang siapa yang berbuat karena ingin pahala, orang ikhlas. Itu kan sebuah kebodohan. Oh, itu Allah yang menjanjikan sih. Berarti dia menentang Allah itu. Manusia nggak bisa bekerja seperti mesin, nggak ada tujuan apa-apa. Orang kepengen, nggak mungkin. Pasti ada sasarannya. Pada laki-laki. Bapak kalau nggak percaya,
Kita memang laki-laki, kita diam saja, kumpul, nggak sampai setengah jam pasti cerita ke situ pasti. Preman, rabine anyar, pasti ke situ lari. Kalau perempuan enggak, pasti cerita ke belanja tuh. Kita lihat aja tuh. Kita pokoknya sebagai juri aja. Jadi kalau ada perkumpulan kita perhatian, diam aja, menang. Antara dua komunitas, sana perempuan, sana laki, kita dengar apa yang mereka bicara. Pasti sana belanja, harga-harga di pasar. Tuh. Kalau laki-laki, dia ceritanya begitu, nggak jauh-jauh begitu. Iya wadon. Itu makanya wajar kalau janji pertama itu jannatin tajri, terus min huril ain. Ya itu. Jadi kalau dibahas secara detail memang itu membuktikan keadilan untuk manusia sendiri sebenarnya. Sehingga ada nanti binatang yang diadili oleh Allah. Untuk apa binatang diadili? Nggak ada kepentingannya. Ya kan? Tapi untuk menunjukkan keadilan. Jadi kalau ada di dunia kambing bertanduk, ya, berantem dengan kambing yang tidak bertanduk, nanti akan diadili Allah, tapi untuk dimusnahkan. Diadili. Ini untuk menunjukkan keadilan Allah, tapi nanti untuk dimusnahkan. Sama dengan orang nanti menuntut, datang dengan berbagai kebaikan demi kebaikan, bergunung-gunung. Lalu yang nuntut banyak, saking banyaknya yang nuntut, tekor. Boro-boro masuk surga malah min. Tapi tadinya plusnya banyak. Ada yang nuntut dulu dia ini kasar sama saya nggak bisa balas, saya takut. Dipotong lagi tuh. Iya iya, dipotong. Sampai akhirnya tekor. Waduh, tekor. Nah, orang yang punya gugatan ini dibawa jalan-jalan oleh Allah. Melihat surga. Ai, tegere. Ai. Punya siapa ini? Ini kamu bisa miliki. Iya kepremen cara nih. Asal kamu maafkan orang itu. Yang punya utang banyak tuh. Mau? Oh ya mau lah. Ngeladen itu. Apa? Nah, udah diberi. Wis ajak bae sekalian kok. Yang punya utang. Begitu akhirnya. Itu hanya drama dari Allah saja untuk menunjukkan keadilannya. Kan semuanya jadi terharu. Sehingga orang akan mengatakan anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak saya udah masuk ke situ. Tuh, gara-gara dulu pernah ada sangkutan. Ya. Iya. Jadi begitu Allah mendesain kesalahan dan dosa itu untuk menciptakan dua hal. Pertama yang salah minta maaf, yang disalahi memaafkan. Semuanya memproduksi pahala. Kalau nggak ada kesalahan, dunia ini flat, eksak, kayak malaikat berjalan seperti mesin, nggak pernah nabrak. Lah otomatis nggak ada dinamika, nggak seru. Gitu. Menang baik. Gitu. Contohnya istri kita lah, nggak pernah ngeromet, nggak pernah apa. Menang baik. Bener terus. Ya udah, garing gitulah singkat. Kaifa julus fit tasyahudil awal. Bagaimana duduk saat tasyahud awal. Dari Abdullah bin Umar. Nah ini ya. Jadi Abdullah punya anak, punya bapak namanya Abdullah lagi. Tuh, recoknya begitu. Sahabatnya suka menamai anaknya dengan nama dia. Pak Hilman namai anak Hilman lagi. Kalau orang Indonesia dianggap aneh. Hilman bin Hilman itu, aduh bingung ini. Tapi ini wajar dia ya. Abdullah bin Umar. Dia bercerita, dia pernah melihat Abdullah bin Umar yatarabba, bersila saat sholat ketika duduk. Qala, lalu aku anaknya ini fa'altuhu wa ana yaumain hadisusin. Waktu itu saya muda. Ya otomatis lah wong anaknya. Ya kan? Saya melihat bapak saya waktu duduk tuh sila. Nah, saya niru karena saya anaknya. Saya masih muda waktu itu. Fanahani Abdullah. Lalu bapaknya ngelarang, aja sih remah.
Gale bapaknya kan memberi contoh. Dicontoh dia jangan. Wa qala innama sunnatu salah antasi berijlakan yumna. Sunnahnya itu kaki kanan ditegakkan waktu duduk nih ya. Wa tusni rijlakal yusra, kemudian kamu lipat kaki kirimu. Maksudnya soal duduk tasyahud ya. Fakultu lahu fa innaka tafal. Lah Anda sendiri enggak? Anda sendiri kok sila gale ngomongi wong. ada jawabnya nih. Qala inna rijlaya la tahmilani. Kaki saya udah enggak kuat. Tuh, dia ngomong begitu. Jangan begini kau mah. Kaki kanan tegakkan, tegak. Kayak tahiyatul tasyahud akhir ya. Kaki kirinya dimasukin kan? Nah, diinjak sehingga pantatnya nempel ke lantai, kan begitu kan? Ini loh. Iya, tawarruk, pasti Anda tahu kan. Kan ini ini. Begini ya. Nah, ini di pantatnya ini nempel lantai kan? Tasyahud akhir, nah, bapaknya mah sila begini tuh. Jangan begitu kamu itu. Dilarang anaknya. Lah bapak sendiri begitu. Iya, saya mah nggak kuat. Iya, katanya gitu. Wa yadharu min hadza anna Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad wa Abul Qasim bin Muhammad kilahuma rawayan Abdullah bin Umar. Nah ini, jadi mereka semua meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah waktunya habis. Demikianlah hadirin. Jadi ini singkatnya begitu ya. Singkatnya Abdullah bin Umar mencontohkan tata cara duduk akhir, yaitu dengan tadi ya, kaki kanannya ditegakkan, terus jari-jarinya menghadap kiblat, ya. Jadi semuanya orientasinya ke kiblat ini ke kiblat ini. Nah, tuh. Jadi jangan begitu. Ini kan bukan kiblat, jadi ke sana. Tapi ada orang tertentu yang nggak bisa. Ini juga jarinya begini, tuh. Sama juga jari ngadep kiblat. Idealnya begitu, tapi ada orang yang udah udah bermasalah lah. Berarti sudah dikurangi nikmatnya. Ya ngomong sama orang yang sudah kerok lah, nggak bisa ideal. Mestinya nih yang denger ini yang muda-muda. Kadang-kadang yang muda tuh ngelihat yang tua nggak tahu lagi dia nyontok gitu loh. Padahal orang tua yang dia contoh itu sakit gitu. Maksudnya ini sama dengan ini, nggak boleh jadikan contoh. Karena dia sakit, dikiranya bener, dicontoh. Padahal untuk anak muda beda. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada Rabu mendatang. Insyaallah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi dan ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.